Hai semua, Wedita Indrasari di sini, dan ini adalah bacaan untuk energi bulan April, dan ini adalah seri video untuk tarot. Saya akan pakai dua deck. Yang pertama adalah Rider-Waite, yang kedua adalah nih Rider-Waite, kemudian yang kedua adalah ini which is Tarot. Dan ini diperuntukkan untuk zodiak tersebut, matahari, bulan, atau ascendant, serta kalau memang cocok Venus. Jadi kalau misalnya tidak cocok di matahari, coba lihat di bulan dan kemudian di ascendant atau Venus. Kalau tidak cocok berarti ya memang tidak cocok. Begitu, kita lihat masing-masing videonya berikut ini. Sagittarius, untuk bulan April ini, kartu core-nya adalah dua ini. Ya, Nine of Swords kebalik dan Page of Wands. Kalau yang saya lihat dari sini, Nine of Swords ini menunjukkan bahwasanya dirimu pernah melewati satu masa di mana mengakibatkan perasaan yang sangat gundah. Kemudian sehingga kadang-kadang sampai pada titik depresi juga, sangat tidak stabil. Dan sekarang sudah melewati masa tersebut. Ya, saya sudah tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Lebih baik saya mulai melakukan sesuatu yang baru. Walaupun langkah kecil, tapi saya sudah memulai. Itu bulan April. Karena tema besarnya sebenarnya adalah dua ini. Ya. Queen of Wands. Sagittarius ini adalah dirimu. Ya, ini adalah fire sign. Dan the Chariot. Jadi in the long run, ya, dalam waktu panjang, Sagittarius hanya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya, dan Sagittarius pada masa ini barangkali memang selain fokus ke apa yang harus dilakukan, tetapi masih juga fokus dengan perasaan apa yang paling menguasai diri Sagittarius. Dan perasaan itu membuat Sagittarius banyak berpikir tentang perasaan orang lain, tetapi pada dasarnya adalah ingin melakukan sesuatu yang besar. Ingin melakukan sesuatu yang besar. Nah, bulan April ini setidaknya langkah pertama sudah dilakukan dari langkah yang besar tadi, dan sudah tidak lagi terfokus pada perasaan atau pada emosi yang sifatnya lebih negatif. Barangkali tantangannya adalah bagaimana fokus lagi, karena kalau begini kan artinya bahagia nih. Bagaimana supaya bisa mengembalikan emosi positif yang maksimal pada Sagittarius. Ya. Karena emosi sangat berpengaruh untuk Sagittarius, dan memang biasanya begitu, dan Jupiter juga berada di Sagittarius di rumah pertama. Jadi emosi apapun itu menjadi berkali lipat lebih besar. Kalau negatif, efeknya juga jadi lebih besar. Dan kalau emosinya negatif, nanti tantangannya adalah kita terganggu cara berpikirnya, karena ini mencari data, mencari fakta, terganggu dengan emosi. Kalau sudah emosi, memang mau lihat lagi lebih jauh, belum tentu. Sehingga informasi yang penting untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisa terlewatkan. Ya, yang sudah dari lama, ini kan bisa setahun, 2 tahun terakhir, sebenarnya ada sesuatu yang secara perlahan ditutup. Ini the world. Sagittarius, ya karena memang secara umum di langit kan, ini adalah era baru. Dan untuk penutupan era baru ini lama sekali, karena Chiron udah sempat pindah ke Aries,
Itu kan sister sign-nya Sagittarius. Sudah nyaman di Aries, kembali lagi ke Pisces. Begitu juga Uranus, sudah mulai masuk ke Taurus, kembali lagi ke Aries. Nah, jadi penutupan untuk berpindah ke era baru itu cukup makan waktu cukup lama buat Sagittarius, ya. Jadi endingnya itu lama, dia berada di sini. Kalau orang lain mungkin ending bisa hanya sebentar, tapi yang jelas buat Sagittarius yang cukup perasa itu barangkali cukup makan waktu lama. Dan sebenarnya keberuntungan tetap selalu berada di Sagittarius, walaupun katakanlah emosinya sangat tidak stabil. Ya kan tergambar dari sini. Yang kemarin-kemarin emosinya tidak stabil, tetapi somehow selalu bisa mencari jalannya kembali. Tentu saja jadinya butuh waktu cukup panjang, tetapi tetap kembali kan. Nah, yang dipikiran Sagittarius saat ini adalah memaksimalkan, ini adalah Queen of Wands, sama yang ada di sini, tema besarnya. Tadi Queen of Wands bareng sama The Chariot. Nah, ini adalah yang crowning, yang dipikirkan oleh Sagittarius. Be yourself, intinya be yourself. Dan bersama dengan teman-teman. Bersama dengan kelompoknya yang bisa bekerja secara produktif. Apa yang sudah dilakukan, ini juga ada Chariot sama tadi keluar. Ingin melangkah, tetapi komunikasi belum terjadi secara maksimal dalam 3 bulan terakhir. Kedepannya hati-hati, karena walaupun informasi kemudian diperoleh, ya, tindakan belum tentu bisa dilakukan. Tetapi ya ini jangka waktunya kan pendek, cuma 1 bulan. April. Sehingga barangkali bulan April fokusnya adalah lebih mencari informasi, mencari data secara akurat. Mungkin langkah tindak lanjutnya bisa ditunda karena yang penting adalah mencari kejelasan tadi, ya. Jangan sampai tercampur dengan emosi yang membuat kejelasan menjadi kabur. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Ya, Sagittarius bisa memilih menjadi orang yang mampu melakukan apapun. Ya, karena di dalam hati Sagittarius tahu kalau saya belum mau melakukan sesuatu, bukannya saya tidak mampu. Karena saya memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Orang lain melihat tetap itu adalah dirimu yang sejatimu, Sagittarius. Tetapi kalau tidak mau bergerak, orang lain melihatnya adalah dirimu tidak produktif. Apapun yang dimintakan ke kamu, barangkali ada yang tidak selesai. Walaupun dirimu mencoba menjadi apa adanya. Apa adanya termasuk dengan omelanmu, itu yang saya takutkan. Sehingga dirimu punya alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan. Barangkali. Sarannya yang keluar adalah 5 of Cups dan High Priestess kebalik. Saya belum bisa menangkap kira-kira sarannya apa lebih jauh. Tetapi untuk sementara yang saya pikir, nanti kita ambil kejelasannya, adalah lewati masa kekecewaanmu, masa kegundahanmu, supaya dirimu bisa memilah-milah mana yang bisa disampaikan atau tidak. Jadi ini kaitannya dengan ini. Kalau memang sekarang cenderung untuk mengabaikan bahwa dirimu pernah sedih, tapi ternyata kesedihanmu itu justru membuat tidak bisa mengalir emosinya dan datanya tidak bisa diperoleh atau solusinya menjadi tidak jelas tanpa dasar, maka lebih baik sarannya adalah lewati masa sedihmu. Jangan diabaikan.
Ya, jadi ini High Priestess kebalik adalah jangan menutupi apa yang menjadi perasaanmu hanya karena berpikir orang lain itu tidak pantas menerima omelanmu. Padahal saya tadi baru bilang ya, jangan-jangan karena dirimu suka ngomel sehingga tidak selesai. Tapi barangkali ngomelnya juga perlu kali ya, Sagittarius. Nanti kita lihat. Kita lihat atau kita ambil sekarang. Kira-kira apa yang menjelaskan guidance untuk apakah memang melewati masa kesedihanmu dan secara terang-terangan, secara jujur mengungkapkan apa yang membuat hatimu gundah? Apakah itu yang menjadi guidance untuk bulan April buat Sagittarius? Iya, jangan pikirkan pendapat orang lain, karena yang penting dirimu harus berproses. Itu satu-satunya cara untuk bisa healing dari katakanlah perasaanmu yang sedang tidak menentu. Knight of Wands, iya. Tidak usah dipikirkan orang lain. Ini tadi. Sarannya adalah lewati secara alamiah, secara by nature. Kalau proses healing itu butuh waktu, take your time. Iya. Hasilnya adalah memang karena kesedihan itu ada kaitannya sama pikiranmu, barangkali memang harus dikonfrontasi ke orang lain. Ya, hati-hati dengan ucapanmu karena ya itu tadi, barangkali dirimu kadang-kadang tertarik untuk untuk ngomel atau marah. Kita lihat lebih detail lagi. Apa yang menjadi clarifier-nya adalah mengungkapkan perasaan bahkan yang negatif barangkali tidak mengubah apapun, tapi membuatnya menjadi dasar yang baik untuk memulai lagi hubungan baik dengan rekan-rekan sekerjamu. Saya langsung ke saya ambil Spirit Oracle. Ini satu card. Addiction. Addiction have a positive side. Let me see. You come to this incarnation with an innate knowing that feeling good is your natural state of being. But most of you were talked out of that knowing. Some of you were even taught, diajarkan, feeling good was a sin. So, on top of being talked out of feeling good, you were taught to feel guilty about it. Oke. Sekarang semuanya masuk akal. Jadi, sudah lama ingin menyelesaikan sesuatu, tetapi karena everything's going fine. Karena memang dirimu terlahir untuk beruntung, tapi kan Sagittarius memang di bawahnya Jupiter, dan Jupiter adalah planet of luck. Bagaimanapun berantakannya dirimu, tanda petik ya, dirimu tetap beruntung. Orang lain barangkali akan iri dengan kamu, kok bisa sih cara kerjanya begitu tetap mendapatkan keberuntungan, sehingga mereka ngomong jelek tentang sikapmu. Padahal sikapmu kan hanya apa adanya, saya melakukan apapun, semua tiba-tiba terbuka jelas apa yang harus saya lakukan. Terbuka jelas ternyata caranya harus begini, tanpa harus jungkir balik seperti mereka. Jadi, kan itu sebenarnya hadiah, gift. Gift buat kamu adalah feeling good, feeling okay. Dalam situasi seperti apapun,
Selalu ada masalah, ada pemecahan masalah, ya, dan orang lain menyalahkan itu. Tadi kartunya mengatakan begitu. Jadi memang kalau orang lain bicara jelek tentang dirimu, orang lain ngomongin dirimu di belakang dirimu, diamin aja, tidak usah diambil hati. Ngomong aja apa adanya. Kamu gak dosa kok feeling good about yourself, walaupun orang lain terserah dia mau berpikir apa. Kira-kira seperti itu bacaannya. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.